Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tetap belajar matematika ya. Sama tetap bab yang sama, operasi hitung pecahan. Kalau minggu kemarin kita udah belajar penjumlahan, pengurangan, bentuk pecahan biasa, campuran dan desimal. Hari ini kita akan belajar pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita fokus ke situ, Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah bentuk desimal ke bentuk persen atau ke pecahan juga ya. Ini ada contoh 0,75. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan itu caranya seperti ini ya. Lihat berapa angka belakang koma. Ada dua angka dong, 7 dan 5. 2 ya. Berarti kalau dua angka, nolnya juga 2. 02 artinya per 100. Oke, penyebutnya 100. Pembilangnya 75 datang dari mana Ustazah? Dari soal ini. Nih, di soal kan ada angka 0, 7, dan 5. Nolnya nggak usah kita tulis, 75 aja kita tulis di sini. Oke? 75, nggak usah komanya, nggak usah diperhatikan. Tulis aja angka yang kalian lihat di sini, tulis di sini. Per 100. Ingat, kalau udah per 100 bentuk pecahan itu, langsung aja lihat pembilangnya, atasnya berapa. 75 kan? 75% berarti. Kalau udah per 100 ya. Kalau udah per 100 misalnya 19 per 100, kalau diubah dalam bentuk persen itu lihat aja di atasnya berapa? 19 kan? Jadi 19%. Nah, ini kalau 0,2 gimana Ustazah? Lihat berapa angka di belakang koma. 2. 2 ini sendiri aja kan? Berarti per nolnya cuma 1. Berarti per 10. 2 datang dari mana Ustazah? Dari soal. Nih, ada 0 dan 2. 0 nggak usah kita tulis, 2 aja. Terus, karena kita mau ubah ke bentuknya persen, dan bentuk persen itu wajib per 100, ini kan 10 nih, ini 100 wajibnya. Berarti kita 10 dikali berapa supaya hasilnya 100. Berarti kali 10 ya. 10 kali 10, 100. Di atasnya juga 2 dikali 10. Harus konsisten. Atas, bawah sama-sama dikali angka yang sama. 2 kali 10, 20. Nah, karena ini sudah bentuk 100 per 100, kita tulis aja langsung yang di atas ini berapa angkanya. 20% ya. Oke, seperti itu. Sekarang, ini sama juga 0,4 sama kayak gini ya. Dua angka belakang koma, cuman ini 75 karena di sini ada dua angka, ini cuman 4 aja ya. Di sini 00 berarti 4%. Sekarang yang 3 angka belakang koma, berarti 23 berarti per nolnya juga ada 3 per 1000. 78 datang dari mana Ustazah? Yang dari sini. Ada, ini kan 0, 0, 7, dan 8. Nah, kita tulis aja 78. Karena kita mau ubah ke bentuk persen, dan persen itu harus per 100, berarti 1000 kita apain, kita pikir apain, supaya jadi 100, supaya ininya, nolnya ini berkurang 1. Kita bagi ya, bukan kali lagi. Bagi. 1000 kurang 10, 100. 78 bagi 10, hasilnya 7,8. Karena udah per 100, kita tulis saja angka yang ada di atas ini berapa. Ini hasilnya 7,8%. Seperti itu ya. Di sampingnya juga sama. Nih, 1,6. Berapa angka belakang koma? Ada 1, Ustazah, ada 6. Berarti per 10. Kenapa di sini 16 Ustazah? Nih coba lihat angka soalnya aja nih 1 kok sama 6. Kita tulis aja di sini, Nak. Di sini. Gak usah pusing-pusing ya. Ada berapa angka di sini kita tulis di sini. Karena persen kata Ustazah tadi harus per 100, jadi 10 harus dikali 10 supaya hasilnya 100. Atas juga 16 harus dikali 10, jadinya 160%. Karena udah per 100, kita tulis aja angka yang di sini. Jadikan persen. Seperti itu ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini ada rumusnya, mengubah persen ke desimal dan sebaliknya. Nih. Nih kayak misalnya 75%. Jadi 0,75. Langsung aja. Ini contohnya nih. Ini ada soal. Cara mengerjakannya ada dua cara ya, tapi yang paling mudah itu memang harus diubah ke bentuk desimal untuk mempermudah kalian. Cara pertama kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Ini sudah dalam bentuk desimal 0,84, 45%,
45 per 100. Kalau persen itu harus wajib emang per 100 ya. 50%, 50 per 100. Ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, hasilnya 9 per 20. 9 dibagi 20, hasilnya 0,45. Langsung kita kurangkan aja, seperti ini. Cara kedua, kita ubah semuanya dalam bentuk persen. Karena 45% sudah bentuk persen, berarti yang 0,84 fokus kita ya. Kita tulis saja di sini 0,84, 84 di sini per berapa angka di belakang koma? 100 kan? Hasilnya 84% langsung di sini. Kata Ustazah tadi kalau sudah pecahan di bawahnya 100 per 100 seperti ini, kita tulis saja angka yang di atasnya ini berapa, dan itu adalah bentuk persenannya. Jadi 84% dikurang 45%, 39%. Soal kedua, ini ya, seperti kalian lihat di layar. Pertama, ubah ke dalam bentuk desimal. 75% dalam bentuk desimal, itu kan sama dengan 75 per 100, kayak gini kan. Kalian sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Atau cara mudahnya langsung aja deh. 75% itu, kalau kan tadi ada rumus Ustazah ngasih. Katanya misalnya XX% itu sama dengan 0,XX. Berarti kita tulis aja 0. Sesuai rumus nih, 0 dari mana Ustazah? Dari rumus. Terus sebelumnya ya, kalian perhatikan rumus itu, 0,XX% ini. 775. Kita kurangkan aja, ini hasilnya. Atau kita ubah semuanya dalam bentuk persen. 0,055. 3 angka belakang koma berarti per 1055. Gimana caranya supaya per 100 kita bagi 10? Seperti sebelumnya kita udah bahas yang slide sebelumnya. 1000 dibagi 10, 100, 55 bagi 10, 5,5. Karena udah per 100 di sini, kita tulis aja yang di sini. Itulah bentuk persenannya, ini hasilnya. Nah, ini menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini soal cerita ya. Ini soal cerita itu bagusnya kita tulis sih. Seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Oke, drum pertama berisi 75,25 liter. Kita tulis nih, untuk memudahkan kalian. Tulis informasi yang harus kita tulis. Drum kedua berisi minyak tanah 9,625. Oke. Drum kedua berisi minyak, drum kedua berisi minyak tanah 9,625 liter, lebih sedikit dari drum pertama. Lebih sedikit ya, berarti dari ini, drum pertama kan segini 75, kita kurang 9,625. Jadi dapat hasil dari drum kedua itu berapa isinya? Totalnya sini ya, 65,625. Terus pertanyaannya apa? Berapa liter seluruh minyak tanah yang dimiliki? Berarti ini ditambah ini aja lagi hasilnya ya, untuk penjumlahannya, total keseluruhannya. Seperti itu. Harus teliti ya, jangan langsung kita tulis drum kedua itu isinya 9,625. Dibaca instruksinya lebih panjang, lebih teliti nih, sampai ke titik. Jangan sampai terkecoh.